Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya dalam pelajaran matematika. Kali ini untuk kelas 12 kita memasuki pertemuan ketiga, yaitu jarak dalam ruang. Setelah pertemuan sebelumnya kita membahas tentang unsur-unsur kubus, kali ini kita langsung masuk ke jarak dalam ruang. Langsung saja. Pembahasan jarak dalam ruang terbagi menjadi 3 pokok bahasan. Yang pertama adalah jarak antara titik dan titik. Yang kedua adalah jarak titik dan garis. Yang ketiga adalah jarak titik dan bidang. Tapi dalam pertemuan kita kali ini, kita baru akan membahas poin yang pertama, yaitu jarak antara titik dan titik. Kemudian untuk poin yang kedua dan yang ketiga akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Oke, langsung saja. Yang pertama, jarak antara titik dan titik. Jarak antara dua buah titik dapat kita tentukan dengan menghitung panjang ruas garis yang terbentuk jika kita hubungkan kedua titik tersebut. Berarti intinya adalah kita menghubungkan terlebih dahulu. Langkahnya adalah kita hubungkan terlebih dahulu titiknya, kemudian kita cari panjang garis yang terbentuk. Maka itulah yang disebut jarak antara dua buah titik. Contohnya, sebelum masuk ke contoh, ini ada prasyarat untuk mempelajari materi ini. Syaratnya kita harus tahu teorema Pythagoras. Pasti kalian sudah pernah belajar di kelas 10. Di sini ada segitiga ABC. Segitiga ABC ini siku-siku di A. Maka sisi miringnya ini BC, sisi miring yang ada di hadapan sudut siku-siku. BC itu akan sama dengan akar dari AB kuadrat, AB, ditambah AC kuadrat, AC ya. Jadi yang sisi tegaknya ini dikuadratkan, kemudian dijumlahkan, hasil penjumlahannya di akar akan menghasilkan panjang sisi miringnya. Oke. Yang pertama, di sini contohnya ada kubus ABCDEFGH. Ini memiliki panjang rusuk 10 satuan panjang. Jadi ini AB-nya 10, BC-nya 10, CG-nya juga 10. Begitu juga dengan rusuk-rusuk yang lain. Ini sama panjang, yaitu 10 satuan panjang. Kemudian pada pertemuan kali ini saya akan mencontohkan cara mencari jarak antara dua buah titik yang ada pada kubus ABCDEFGH ini. Yang pertama adalah jarak antara titik A dan titik B. Titik A, titik B. Kemudian yang kedua, jarak antara titik B dan titik G. Titik B dengan titik G. Atau yang pada pertemuan sebelumnya kita kenal dengan ruas garis BG. Ini adalah diagonal sisi atau diagonal bidang. Kemudian yang ketiga, jarak antara titik A dan titik G. A dengan G pada pertemuan sebelumnya, ruas garis AG adalah diagonal ruang suatu kubus. Kemudian yang keempat, berapa jarak antara titik A dan titik yang berada di pertengahan BC, tengah-tengahnya BC ya. Nanti kita beri nama di tengah-tengah BC ini, kemudian kita hubungkan dengan titik A. Kita cari panjang ruas garis yang terbentuk. Nah, yang pertama, berapa jarak antara titik A dan titik B? Kita lihat video berikut ini.
Ini ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H yang tadi ya. Ini titik A, ini titik B. Kemudian yang akan kita cari adalah panjang ruas garis AB. Maka ini mudah sekali karena ruas garis AB ini adalah rusuk. Dan rusuknya sudah diketahui yaitu nilainya 10. Maka jarak antara titik A dan titik B atau yang disebut dengan ruas garis AB yaitu panjangnya 10 satuan panjang. Cukup mudah ya untuk yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, berapa jarak antara titik B dan titik G? Nah, kali ini antara titik B dengan titik G. Nah, di sini ada B ya, kemudian ini G. Langkah yang pertama, tadi kita akan menghubungkan antara titik B dengan titik G ini. Kita hubungkan menjadi ruas garis BG yang kemarin kita kenal dengan diagonal sisi. Diagonal sisi BG. Berapa panjang diagonal sisi BG? Maka kita lihat dulu. Di sini ada segitiga siku-siku BCG. Ya, ada segitiga siku-siku BCG. BCG adalah segitiga siku-siku yang sudut siku-sikunya berada pada titik C. Nah, maka untuk mencari BG sebagai berikut. Nah, panjang BG ini adalah BC kuadrat. Jadi ini yang sisi tegaknya BC kuadrat ditambah CG kuadrat 10 kuadrat ditambah 10 kuadrat di akarnya. Nanti 100 tambah 100 ada 200, maka akar 200 menjadi 10 akar 2 satuan panjang. Oke, dengan menggunakan teorema Pythagoras. Kemudian yang selanjutnya kita akan mencari berapa jarak antara titik A dan titik G. Ya, titik A, ini titik A ya, kemudian titik G sama seperti tadi. Ini saya putar A dengan G agar terlihat titik A dihubungkan dengan titik G. Ya, ini ada diagonal ruang AG. Kemudian untuk membentuk suatu segitiga siku-siku agar lebih mudah kita hitung, kita butuh satu garis lagi, yaitu garis BG. Maka akan terbentuk segitiga siku-siku ABG. Nah, ABG ini adalah segitiga siku-siku, di mana sudut siku-sikunya berada pada titik B. Maka untuk menghitung AG, kita perlu menggunakan segitiga ABG. Ini sisi tegaknya AB dengan BG. Kita hitung sebagai berikut. Panjang AG, maka adalah akar dari AB kuadrat ditambah BG kuadrat. Akar dari 10 kuadrat ditambah BG-nya. BG-nya 10 akar 2 dikuadratkan, maka menjadi akar 100 tambah 200. Akar 300 menjadi 10 akar 3 satuan panjang. Oke, yang terakhir adalah berapa jarak antara titik A dan titik yang berada di pertengahan BC. Nah, ini ada titik A di sini, kemudian ada BC. Nah, garis BC ini kita ambil dulu titik tengahnya. Titik tengah BC kita namai K dalam hal ini ya. Di sini saya kasih nama K untuk mempermudah saja, tidak harus K, bisa yang lain. Kemudian A dihubungkan dengan K. Nah, mana segitiga siku-sikunya? Nah, ternyata ini juga membentuk segitiga siku-siku BAK. BAK ini membentuk segitiga siku-siku. BA dengan BK adalah sisi tegaknya. Maka untuk mencari AK, kita hitung sebagai berikut. Panjang AK sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah BK kuadrat sama dengan akar 10 kuadrat tambah 5 kuadrat. Karena ini 5 ya, BK ini setengahnya BC, karena BC-nya 10, maka BK adalah 5 kuadrat.
Ya, kemudian akar 100 ditambah 25 menjadi akar 125, disederhanakan menjadi 5 akar 5 satuan panjang. Oke, selesai sudah pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa mengerjakan tes formatif yang ada di Google Form di bawah video ini. Kemudian jangan lupa untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang jarak antara titik dan garis dan juga titik dan bidang. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.